Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar salah satu materi pembelajaran Islam, yaitu tentang tajwid. Ilmu tajwid artinya ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita mau belajar bacaan Al-Quran kita bagus dan cantik, perlu kita belajar tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu sangat luas. Salah satu contohnya itu mempelajari huruf tajwid. Huruf dalam Al-Quran itu dia mesti ditekankan dulu dalam belajar ilmu tajwid. Kenapa harus huruf dulu? Karena kalau salah penyebutan hurufnya, maka semua arti yang kita baca bisa artinya salah. Setelah itu makhrajul, setelah itu tanda baca dalam Al-Quran. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang tanda baca dalam Al-Quran. Oke, mari kita perhatikan dulu. Di dalam Al-Quran, tanda baca itu terbagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 inilah yang akan kita pelajari nantinya untuk kedepannya. Yang pertama adalah tanda baca fathah. Fathah itu dia berbaris atas. Gini dia tulisannya. Dia biasa ditambahkan huruf A. Misalnya huruf dasar shin, di huruf dasar shin titik 3 di atas. Jika dibubuhi huruf al-fathah, maka membacanya jadi sa, bukan shin lagi. Nah, begitu dia. Contoh yang lain, contohnya huruf alif. Alif yang tanda lurus ini, jika dibubuhi tanda fathah, maka cara membacanya menjadi a, bukan alif lagi. Dan begitu seterusnya untuk semua huruf. Yang kedua adalah tanda baca kasroh. Nah, tanda baca kasroh ini berlawanan dengan tanda baca fathah. Tadi kalau fathah barisnya di atas, kasroh itu barisnya di bawah. Itu kalau tanda baca kasroh, hurufnya semua ditambah dengan huruf I. Contoh yang tadi, huruf shin. Shin yang di titiknya 3 tadi di atas, kalau dia dasarnya huruf shin ditambah dengan kasrah, maka dia berubah menjadi si, shi, bukan lagi shin. Nah, contoh yang lainnya itu alif. Alif jika diberi tanda kasrah, maka dia bentuknya jadi i, bukan alif lagi kita membacanya. Nah, selanjutnya adalah dhammah. Dhammah ini bentuknya agak aneh, agak macam cacing kepanasan, melungker-melungker dianya. Nah, kayak gini dia bentuknya, macam huruf U. Tapi ini dibaca biasanya tanda depan. Selain namanya dhammah, dia dibaca tanda depan. Dia melungker macam huruf U. Ini bervariabel dia cara bacanya U. Sama seperti di atas sebelumnya. Huruf shin jika dikasih tanda dhammah, maka cara bacanya jadi shu. Begitu juga dengan alif. Kalau diberi tanda dhammah, maka menjadi U, bukan alif lagi. Nah, ini pelajaran dasar dari tanda baca dalam Al-Quran, dan ini harus dipelajari gitu. Yang selanjutnya, yang keempat, tanda baca dalam Al-Quran yang keempat adalah sukun. Nah, sukun ini jarang nampak ini di dalam Al-Quran, jarang dianya. Kenapa? Sukun itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada kawannya. Contoh, dia itu sukun itu tanda mati. Kalau huruf shin tadi yang di atas bertanda sukun, maka dia harus ada huruf depannya.
Contoh tanda huruf depannya itu huruf alif bertanda baca dhammah. Maka sukun ini baru bisa bereaksi. Cara bacanya jadi ush. Nah, jadi sukun itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada yang menemani di depannya. Oke? Contoh yang lainnya misalnya huruf lam. Dia punya tanda sukun. Dia juga tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada di depannya itu. Contohnya di depannya itu huruf alif. Dia bertanda baca kasroh. Jadi disatukan alif sama lam, alif berbaris bawah dengan lam berbaris sukun, itu membacanya il. Nah, yang kelima, tanda baca Al-Quran itu adalah tasydid. Nah, tasydid ini agak tebal dianya, cara membacanya ditebalkan. Dia tandanya macam kelelawar, macam huruf W terbang. Nah, gini dianya. Dia tasydid ini juga sama seperti sukun tadi, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia mesti ada kawannya. Contoh tadi huruf shin berbaris tasydid berbaris fathah, di belakangnya itu ada huruf alif berbaris kasrah, jadi bacanya isya, dia tebal. Isya, huruf sinnya seolah-olah ada dua, satu yang mati, satu yang hidup. Itu huruf tasydid. Contohnya lain lagi, misalnya huruf alif sama nun. Yang bertasydid itu huruf nun, cuman di atasnya ada fathah. Alifnya itu tandanya kasroh. Jadi cara bacanya seperti double, tebal dia. Nunnya itu yang ditebalkan. Inna a'tainakal kautsar. Nah, semua yang bertanda tasydid itu bacanya tebal. Nah, ini suka dipraktekkan dulu baru bisa. Yang terakhir adalah tanwin. Nah, tanwin ini adalah kakaknya dari fathah, kasroh, dhammah. Kok gitu? Tanwin itu terbagi menjadi 3. Nah, ini yang saya bilang tadi, kakaknya fathah, kasroh sama dhammah. Fathah jadi fathah tain, dhammah kasroh jadi kasroh tain, dhammah menjadi dhammah tain. Semua ditambah sama huruf n. Tadi fathah barisnya a jadi fathah tain jadi an, kasroh jadi kasroh tain jadi in, dhammah menjadi dhammah tain menjadi un. Jadi an in un. Contohnya alif berbaris fathah tain. Tadi kalau berbaris fathah cara bacanya a. Kalau fathah tain menjadi an. Oke? Selanjutnya kasroh. Tadi kalau shin berbaris bawah menjadi si, berbaris kasroh menjadi si. Kalau dia jadi kasroh tain menjadi shin, ada n-nya dia. Begitu juga dhammah. Dhammah shin berbaris dhammah itu bacanya su. Kalau dhammah tain menjadi sun. Oke? Mungkin ini saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mempraktekannya.